Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada bulan ini masih sambungan yang kemarin, yaitu bagaimana kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, khususnya dengan keluarga kita. Atau dalam kata lain, bersama hingga surga. Tapi sebelumnya, maka saya ingin mengawali majelis kita ini dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa ala fitratin." Tidaklah ada satu anak yang dilahirkan di muka bumi ini melainkan ia lahir sudah dalam keadaan fitrahnya. Arti dalam keadaan fitrahnya apa, Bu? Tidaklah satu anak lahir di dunia ini, kata Nabi ini, Bu, ya, betul. Kata Rasul, melainkan ia sudah berada di atas fitrahnya. Dari ibu-ibu siapa yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan di atas fitrahnya? Ada hadiah 1 gelas air putih, insyaallah. Ada yang tahu, Ibu? Kata Rasul, tidaklah satu orang, satu anak yang lahir di muka bumi ini melainkan ia lahir di atas fitrahnya, dalam keadaan fitrahnya. Siapa yang bisa jawab, Bu? Yang dimaksud dengan di atas fitrahnya itu apa? Di atas fitrahnya adalah di atas kesuciannya, di atas keislamannya, pemahamannya dan imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam. Dalam keadaan apa, Bu? Dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah. Karena dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tatkala Bani Adam berada di kandungan ibunya, Allah itu berfirman kepadanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhanmu? Kemudian mereka mengatakan, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhanku. Itu semua baik, baik yang dilahirkan di Indonesia, di Meksiko, Amerika, Brasil, Eropa, semua, apapun agamanya setelah itu. Nah, kemudian Rasul mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka setelahnya kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Majusi atau Nasrani kah atau Yahudi kah. Apa kesimpulannya kalau gitu dari hadis ini sebagai pembuka? Siapa yang dapat inspirasi atau tahu maksud di balik hadis ini? Kata Rasul, semua yang lahir dalam keadaan Islam. Setelah lahir, masalahnya nanti kedua orang tuanya itulah yang membuatnya Nasrani, Majusi atau Yahudi, membuatnya tidak di atas fitrahnya lagi. Sehingga para ulama kesimpulannya begini. Ternyata ada 2 kesimpulan. Ini catatan yang harus kita bawa pulang. Kita diskusikan dengan keluarga di rumah. Catatan pertama adalah dari hadis ini. Ternyata tanggung jawab generasi itu berada di pundak ayah dan ibu. Kita harus sepakat dulu. Tanggung jawab pertama pada generasi ini, Bu, bukan Ustaz Watoni, bukan juga Ustaz Yunas atau Ustaz Deden, bukan. Tanggung jawab generasi ini, Bu, yang ada di hadapan kita semua. Tanggung jawab kita selaku ayah dan ibunya. Catatan pertama. Jadi kalau kita ingin lihat generasi hari ini, lihat keadaan generasi kita hari ini. Kalau kita melihat ini langsung ingat orang tuanya. Aduh, ini soleh sekali. Siapa orang tuanya?
Kalau sebaliknya juga demikian. Jangan ditanya sekolahnya, jangan ditanya gurunya, tapi yang kita tanya terlebih dahulu adalah, nak, siapa ayah dan ibu, nak? Sampai engkau bisa menjadi seperti ini, ya Allah. Engkau lahir itu dalam keadaan di atas fitrahnya Allah, nak. Kenapa engkau berpaling? Kata Rasul dalam hadis, kedua orang tuanya itulah. Mari kita sadari, mari kita sepakati, Pak, Bu. Tugas kita adalah nih generasi, mau kita bawa kemana? Ke jalan yang kita ridhoi bersamakah, atau ke jalan yang sama-sama tidak kita ridhoi? Itu yang pertama. Jadi yang harus terlebih dahulu akan keberhasilan generasi ini, keberhasilan atau kegagalannya adalah kita selaku ayah dan ibunya, bukan yang lain. Yang pertama. Dan yang kedua, ini mohon maaf sebelumnya, ternyata tatkala Rasul di hadis ini menyebutkan dua orang tua, lafaznya itu abawani. Abawani dari kata abun. Acung tangan yang tahu artinya abun apa? Ada yang tahu artinya abun itu apa? Iya sih. Apa artinya abun? Hah? Gak ada hadiah sih. Ada HP? Apa hadiah? Jangan. Ada yang tahu artinya abun apa? Bapak. Abi gitu. Tahu abi kan? Ini harus kita tadaburi. Saya juga laki-laki. Saya juga ayah gitu. Ternyata Pak, aduh ini punten sekali. Ini tadaburnya ulama tarbiyah. Pertama, tanggung jawab generasi itu ayah dan ibunya. Dan yang lebih bertanggung jawab lagi, bapak, bu, aduh, wahai. Gitu. Karena lafaznya ketika Rasul menyebutkan dua orang tua pakai abawani, bentuk dua dari yang tunggalnya itu abun. Abun satu ayah, abawani dua ayah. Sehingga ada ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nanti kita akan bahas mungkin insyaallah taala. Beliau berkata dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, tentang hukum anak yang baru lahir, tentang pendidikan gitu. Imam Ibnu Qayyim. Singkatnya beliau berkata, dan kebanyakan kerusakan pada generasi hari ini melainkan disebabkan al-aba, bentuk jamak dari abun, abawan, aba. Kalau kita ingin lihat tuh, bagaimana Nabi Yusuf selamat dari pergaulan bebasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, Pak, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Atau ayat sebelumnya, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Allah berfirman, ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, Pak, yang dia selamat dari pergaulan bebas. Dan apa sebabnya dia bisa selamat dari pergaulan bebas itu? وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Berkata seorang wanita, Siti Zulaikha, yang menggoda Nabi Yusuf. Ketika semua pintu telah ditutup oleh Zulaikha itu, kemudian yang terjadi apa? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Siti Zulaikha sudah jatuh hati kepada Nabi Yusuf, dan begitu juga Nabi Yusuf sudah jatuh hati kepada Siti Zulaikha. Dan keadaan ruangan
tertutup, tidak ada lagi siapa-siapa kecuali dia, mereka berdua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Yusuf bisa mengatakan qala ma'adallah, lari langsung. Setelah berkata, aku berlindung sama Allah, aku takut sama Allah, lari. Oleh karena nanti ditarik bajunya itu sama Siti Zulaikha, robek. Tapi akhirnya Nabi Yusuf di penjara tuh. Yang kemudian bebas dari penjaranya itu karena hakimnya melihat kalau baju Nabi Yusuf robeknya di depan, berarti itu kesalahan Nabi Yusuf. Karena mungkin Nabi Yusuf yang memaksa. Oleh Siti Zulaikha membela, kemudian terjadi bajunya robek di Nabi Yusuf di depannya. Tapi kalau bajunya robek di belakang, itu kesalahan Siti Zulaikha. Dan ternyata memang benar, baju Nabi Yusuf robek di belakang, menunjukkan Nabi Yusuf lari dan ditarik oleh Siti Zulaikha. Tapi lihat apa yang membuat Nabi Yusuf bisa mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu. Dan ternyata Allah menyebutkan sebabnya. Allah menyebutkan laula ar-ra'a burhana rabbi. Itu kalau saja Nabi Yusuf itu tidak melihat burhan Tuhannya, ayat Tuhannya, maka niscaya Yusuf akan jatuh dalam pergaulan bebas itu. Tidak ada yang melihat. Nah, pertanyaannya itu, emang ayat apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Gitu kan? Ternyata para ulama tafsir menyebutkan Nabi Yusuf pada saat itu melihat wajah ayahnya yang bermuka masam badannya dan berkata, "Ya Yusuf, engkau itu adalah anaknya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itu adalah anaknya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu adalah anaknya Nabi Ibrahim." Cuma gitu doang. Jadi yang muncul, yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika itu sedang terjadi adalah wajah ayahnya yang marah. Pertanyaannya, apakah bisa tatkala ayah jauh dengan anaknya, kemudian anak itu sedang dalam mara bahaya, kemudian ingat dengan ayahnya? Tidak. Maka karena kedekatan Nabi Yakub, ayahnya Yusuf itu dengan Yusuf, itulah kedekatan ayah dan anaklah yang menyelamatkan Yusuf di masa depannya dari pergaulan bebas itu.